Karena itu ini kita harus rawat dia. Di kampung-kampung silakan bergerak, tapi kita sebagai satu keluarga besar itu harus kita jaga. Karena kita berbeda dengan, ya tidak terlalu beda-beda jauh, tapi itu sudah hasil kajian akademik ahli-ahli antropologi, baik yang dari luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Jadi, karena itu ini menjadi kekuatan kita, ini menjadi roh untuk menggerakkan sebagai anak-anak matahari terbit. Ya. Jadi beliau bilang ada kabut, kita ya kasih cahaya. Di balik kabut apapun pasti akan ada cahaya. Kita ini sudah, ya. Mau bicara hal apapun, besar apapun ke depan, kita seperti itu. Dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, dikacaukan oleh siapapun. Kita punya jati diri, khas. Kepentingan politik apapun tidak bisa mengganggu ini. Nah, saya ingin sekali ini harus kita jaga. Mau acara apapun ke depan, tapi ini harus menjadi dasar kita. Nah, karena itu dasar ini dia duduknya ada di kampung-kampung. Orang mau lihat Tabi di mana, itu di kampung masing-masing. Saya Bapak Ondoafi dulu, dia bilang di atas saya hanya Tuhan saja. Dia tidak ada atasan. Berarti itu otonom, mutlak. Kenapa? Karena dia ada punya rakyat, tapi dia punya tanah, wilayah, kekuasaan, dan itu hanya Tuhan yang kasih, bukan oleh siapa-siapa. Karena itu ini yang kita harus jaga dia. Kampung-kampung ini, kita ini tidak diatur oleh siapapun. Ondoafi punya kekuasaan mutlak. Dia tidak ada alasan. Ini ciri kita. Nah, karena itu bagaimana kampung-kampung ini benar-benar kuat. Strukturnya harus bagus, sistem keondoafiannya harus dijaga, meskipun dia mungkin orangnya pincang atau bicaranya tidak bagus, tapi dia ada di situ, kita jaga dia. Tidak boleh dikacaukan. Mungkin dia panas ya, kita persiapkan nanti ke depan bisa. Kita seperti itu. Saya kalau ke kampung, saya duduk, saya tidak bicara. Kalau kakak bicara, nah setelah ini baru bilang, mungkin ada ini kah? Tapi dia kasih kesempatan ini sebagai bupati. Jabatan seperti itu, jadi mereka hargai, jadi mereka bilang, boleh bicara dulu. Kita yang tahu ada itu seperti itu. Kita tidak boleh merusak. Jadi, nah ini yang kita, kenapa kita dorong kampung adat jadi diri kita. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Otsus. Ya, ada di dalam Undang-Undang Otsus. Jadi, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B, dia melahirkan otonomi khusus Papua dengan Aceh. Itu karena dasar Undang-Undang Dasar 45 itu. Poin 2-nya, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum dan hak-hak tradisionalnya sepanjang itu masih ada. Berarti kampung itu yang dimaksud, kita di sini. Karena itu ini tidak boleh hilang. Karena undang-undang bilang sepanjang masih ada. Ya, kita harus jaga. Undang-Undang Dasar 45 itu yang tertinggi di Republik ini. Kita punya kedudukan ini diakui di situ. Karena itu di dalam Undang-Undang Otsus itu semua sudah ada. Kemudian ada sejumlah perdasus yang dihasilkan tahun 2008 itu juga bicara tentang itu.
Perdasus 1 sampai Perdasus berapa itu 20-an, 30-an sekian. Tapi Perdasus nomor 21, 22, 23 itu bicara khusus. Ini harus pemetaan ini harus dilakukan. Dari beliau bilang ada pemetaan itu untuk menghasilkan peta, batas, dan profil. Oh ini macam di Jayapura ini, makanya di Sentani, Kuyara ini berapa kampung? Marga-marga farm-farmnya apa saja, terus berapa batasnya di mana saja, ini harus ditetapkan. Kita tidak bisa taruh di otak saja bicara. Nah, Perdasus 22 tahun 2008 menugaskan itu. Apa yang kita lakukan di Kabupaten Jayapura, Perda mengenai masyarakat hukum adat berdasarkan itu. Gitu. Kenapa kita tentukan kampung adat Perda itu berdasarkan itu? Apa ini? Oh ya. Jadi ya kita lakukan itu dari Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Otsus, Perdasus sampai Perda di Kabupaten Jayapura. Apa yang terjadi di sini itu implementasi dari undang-undang semua, termasuk undang-undang tentang pemerintahan desa. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 di situ bilang desa dan desa adat. Kita di sini kampung adat. Ada dua undang-undang yang besar, baik Otsus maupun undang-undang desa. Sepanjang kita bicara berdasarkan undang-undang ini, tidak ada pihak manapun yang mengganggu kita. Begitu. Hanya persoalan kita, pemerintah Provinsi Papua, MRP, tidak serius menegakkan ini. Tidak serius memberikan ruang dan mengalokasikan dana ke situ. Karena Otsus itu, uang turun itu untuk ini. Itu yang saya sudah bicara di beberapa tempat. Untuk mereka ini, untuk bapak-bapak yang ada di sini. Kita harus perjuangkan ini. Makanya saya bilang ini harus bersatu. Tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Saya ini tinggal berapa bulan lagi sudah selesai. Tapi saya berjuang ini tidak ada yang membantu secara terus-menerus. Nah, saya berharap kekuatan ini harus, mau bicara aman kah, mau bicara Dewan Adat Papua, bagi saya tidak penting. Kampung ini yang penting. Karena ada dasar hukumnya yang pasti di Republik ini. Kita punya sumber daya alam, karena ada batas jelas ini Sentani, ini ke Krime, ya, ini ke pesisir, ini Nenawa. Kalau ini semua dipastikan berdasarkan hasil pemetaan dengan potensi sumber daya alam dimiliki oleh masyarakat adat, ditetapkan oleh Perda, didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional, negara memberikan sertifikasi, kita tenang di situ. Ya. Negara mengakui dan menghormati sepanjang itu masih ada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan data-data itu. Yang sekarang kita bicara kemana-mana, saya ini masyarakat adat harus begini, Otsus kami tolak, ini kami gini. Kita tidak punya data resmi yang masyarakat adat tetapkan. Kita tidak punya. Kita kalah nanti selamanya nanti di situ. Negara bilang mana? Aku bawa ke sini. Berapa banyak? Tinggal di mana? Batasnya mana? Yang sekarang terjadi adalah konflik batas. Nanti ada pemerintah masuk membangun jalan, demo jalan, mau bikin apapun, ada investor masuk, kita berkelahi di situ kampung sebelah dengan kampung sebelah. Yang kita harus selesaikan barang ini duluan dulu. Ini nanti kita wariskan untuk anak-anak kita. Ada satu kepastian, mereka hidup damai, mereka hidup sejahtera di atas tanah mereka sendiri. Ini yang penting. Dan ini tanggung jawab kita hari ini.
saya tidak mau bicara hal-hal yang lain. Ini harus diamankan supaya jati diri kita, harga diri kita terus tanamkan itu baik, dan kita sendiri yang kelola. Kita bisa kelola di atas sumber daya alam kita. Macam pelabuhan De Papre ke sana itu, perusahaan yang kita tahu ini harus anak asli di situ. Agus Nyaro dan teman-teman. Karena apa? Karena kita kuasai sumber daya alam, tapi juga fasilitas yang mendukung untuk pelabuhan dan lain-lain. Kita punya anak-anak. Kita harus kuasai semuanya. Jangan orang lain. Mulai dari sumber daya alam, hutan, tanah atau apapun, laut. Bagaimana kita kelola ini, bagaimana keluar, anak-anak kita yang urus. Itu juga pelabuhan De Papre, kita berjuang, dan Pelindo itu bertahun-tahun. Saya bilang Pelindo tidak boleh masuk, kami bisa kelola sendiri. Saya dengar juga transportasi juga ya, trek-trek, itu juga anak-anak kita sendiri untuk masuk ke pelabuhan. Perjuangan ini tidak mudah, Bapak. Orang-orang di sini yang pencuri-pencuri ini, yang pakai pangkat-pangkat juga, ada di dalam untuk bisa mengambil kesempatan ini. Kalau kita tidak bersatu, kita akan diporak-poranda. Omong kosong mereka bicara keamanan. Ya, tidak semuanya, ada yang harus. Ya, kita yang harus selesaikan oleh kita sendiri. Itu yang ISK ini bilang, bangsa ini akan bangkit, akan memimpin dirinya sendiri. Itu nubuatan. Dan kita bisa. Saya lihat di pelabuhan De Papre, meskipun ada yang ini, tapi saya perhatikan, kalau ini tetap konsisten, kita bisa. Contoh yang baik untuk Republik itu. Masyarakat adat bisa. Ya, saya pikir itu yang harus menjadi dasar. Saya kalau soal aman, soal DAP, saya tidak tahu. Saya hanya penting kampung. Tetapi kita perlu juga jaringan-jaringan begini untuk memperkuat kita. Ya. Jadi langkah berikutnya ke situ. Kita butuh ini. Ya. Karena itu saya kemarin juga ketemu Pak Dewa Imbiri dan teman-teman dari Manado Papua. Saya bilang, saya lebih serius mengurus ini. Begitu. Saya ajak TNI Polri juga mendengar. Ini undang-undang. Kita berterima kasih kepada negara ini memberikan kepastian hukum. Bicara barang-barang lain tidak ada dasar hukumnya kecuali ini. Tidak ada orang yang bisa larang kita. Negara sudah memberikan perlindungan. Hanya memang keterbatasan kita, pemerintah provinsi kurang memberikan support. DPR Papua juga kurang. Semua bicara uang. Itu yang salah, kita terlalu lama. Padahal negara punya maksud baik. Kita yang harus merapikan itu di bawah. Itu yang kita berdebat terus sampai hari ini. Nanti Pak Ketua baru ini harus membangun pemahaman ini untuk kita ini. Tapi saya sekali lagi, kita penting untuk membantu Papua yang lain. Papua yang lain itu masih, kita ini luar biasa. Karena itu kekompakan dengan pemahaman ini terus didiskusikan. Jadi, bicara ke keimanan, bicara tentang ini. Tidak boleh ikut arus. Ikut arus kita akan dihajar habis-habisan oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Kepentingan kampung kita, kepentingan adat istiadat kita, itu yang kita bicara. Saya bicara di aman juga begitu. Jangan atuh kami, tapi kami butuh aman. Kita punya hal-hal yang berbeda-beda. Tetapi ini harus menjadi satu kekuatan aliansi dalam masyarakat adat Nusantara. Kami ada di situ, tapi kami punya
cara begini. Nah itu. Terus Dewan Adat Papua juga, saya bilang kalian jangan merasa aman ini beda dengan Dewan Adat itu dulu. Begitu. Paham yang berbeda dulu. Oke. Tapi sekarang tidak boleh. Karena tidak ada kepastian hukum kamu bicara itu. Kecuali ada ini. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Otsus, Perdasus, itu pegang itu. Itu ada kekuatannya dan ada dia punya dukungan juga ada dari segi anggaran. Kampung-kampung adat dia dapat itu otomatis. Begitu. Dana kampung dia jalan. Kalau dari Otsus datang lagi dia. Nah, itu kekuatan sudah pasti. Jadi kalau bangun di situ itu bangun tabi. Nah ini ya nanti dari Sarmi, dari Mambramo Raya, dari kota, kabupaten nanti bisa bangun diskusi terus bicara dengan pemerintah masing-masing. Pak ini yang kita harus kerjakan. Kami butuh dukungan pemerintah, dana khusus untuk itu. Bapak punya hak untuk mendesak pemerintah. Di sini terbalik ini, saya yang paksa-paksa nih orang ini. Kamu harus ini kamu punya tempat. Gitu. Ini sepanjang saya masih ada ini kalian harus kuat. Gitu. Besok siapapun kalian harus dukung orang yang sejalan, jangan salah. Jangan ikut-ikut rame, tidak boleh. Itu akan menghancurkan diri kita. Nah itu sedikit, jadi pandangan saya seperti itu. Jadi saya juga mendukung kantor supaya kelola itu dengan pengertian tadi. Ini Dewan Adat Tabi. Dia juga sebagai kemudahan apapun istilahnya di situ kalian tentukan. Tapi sekretariat ini untuk bersama, bukan bersama, memang satu. Tapi gimana? Begitu ya? Ya, mantap. Sudah selesai lah. Hal-hal lain nanti kan bicara di situ. Ini kita ini penting. Tuhan taruh kita di sini bukan sembarang. Waktu Yosua ganti Musa, siapa? Tuhan bilang, bagi orang buang kelas itu, suku ini dia dari situ kemana? Suku ini dari situ kemana? Dari ke atas kali itu, yang suku ini kemana? Sudah bagus. Itu berarti adat penting. Nah, kita yang ada di sini, jangan pikir ini simsalabim yang terjadi, bukan. Tuhan sudah tempatkan kita untuk mengelola ini menjadi kesejahteraan dan keselamatan untuk itu. Kita sudah mengatakan kita ini penting. Jadi kalau ini kita tidak kuat, barang yang berharga ini kasihan. Anak-anak kita nanti akan menderita dan konflik. Terus hal yang terakhir saya mau sampaikan, tanah jangan dijual. Dalam pemahaman ini tanah tidak boleh dijual, karena ini milik Tuhan. Ketika kita jual, konflik tidak pernah akan selesai. Yakin itu, kata-kata saya. Dan keluarga pihak yang menjual itu tidak akan mendapat berkat. Sekarang kata-kata saya, tidak akan lama. Karena kita hidup di atas. Adat kita itu melekat, tidak bisa dipisahkan. Karena itu tolong bikin peraturan di kampung masing-masing. Hal-hal ini. Kalau duduk,
sikap. Tidak boleh. Tidak ada orang yang menentukan kecuali kita sendiri. Orang bicara saya, bupati bikin peraturan sudah selesai, saya tidak punya hak untuk bicara begini. Itu ada di situ di Paraparada. Nanti mereka kasih ke saya, daftar itu baru saya bisa bikin. Ini harus cepat. Dari Yoka, Waena, sampai masuk ke sini. Orang-orang yang jual tanah, mereka yang lebih menderita daripada orang lain. Oh, bisa itu. Saya siapnya keluarga aja, saya tahu. Kenapa? Dibandingkan orang lain. Tidak boleh sekali-sekali jaga barang ini karena dialihkan. Kita bisa kerjasama, kita bisa kerjasama bisnis, kita bisa